Lemot sudah us. Oke, coba anak-anak diperhatikan ya. Di situ ada soal cerita. Ayo berhitung. Nina dan Deli menggunakan biji kacang merah. Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 biji kacang merah dari kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Nah, apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyak? Coba sekarang kita perhatikan. Nah, Nina tadi mengambil 320 biji kacang merah dari kotak warna biru ya. Nah, sedangkan 280 biji kacang merah dari kotak hijau. Nah, ini sudah muncul anak-anak 320 ditambah 280 yaitu hasilnya 600. Sedangkan Deli kebalikannya dari Nina ya. Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru. Nah, sedangkan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Kira-kira jawabannya sama atau berbeda ya? Sama. Ya. Ya, sama anak-anak. Ya sama. Hasilnya sama. Ini lemot. Apakah suaranya Ustazah terdengar dengan jelas? Terdengar. Oh, terdengar. Hanya PowerPoint-nya saja ya yang lemot ya? Oke. Ya. Lanjut ya, anak-anak. Nah, di situ ada soal penyelesaian. Apakah sudah muncul di PowerPoint-nya anak-anak? Banyak biji-bijian. Belum. Nah, kalau sudah, Ustazah bacakan lagi ya. Banyak biji-bijian yang digunakan Nina dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu 320 dan juga 280 anak-anak. Kalau dijumlahkan 600 jadinya ya. Sama punyanya Deli. Oh, belum muncul. Ya, banyak biji-bijian yang digunakan Deli itu sama ya, walaupun tempatnya berbeda, tapi hasilnya sama saja, yaitu 600. Nah, berdasarkan sifat pertukaran pada penjumlahan, jumlah biji kacang merah yang digunakan Deli adalah 600. Dan juga punyanya Nina yaitu berjumlah 600. Sama saja ya, walaupun tempatnya berbeda. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas lagi. Nah, di sini ada kakek sedang memanen jambu. Soal yang berbeda ya, nah ini. Kakek sedang memanen jambu di kebun. Nina dan Adi ikut membantu kakek. Nina mengumpulkan 175 buah jambu. Sedangkan Adi mengumpulkan 140 buah jambu. Lalu ayah dan ibu juga membantu kakek. Nah, untuk ibu memetik 140 buah jambu. Sedangkan ayah mengambil 175 jambu. Kira-kira berapa ya hasilnya? Nah, di sini ada pertanyaan soal A dan B. Untuk soal pertama, berapakah jumlah jambu yang dikumpulkan Nina dan Andi? Ya, untuk soal pertama, berapa jumlah keseluruhan Nina dan Adi? Lalu, untuk soal kedua, berapa jumlah yang dikumpulkan ibu dan ayah? Mari kita hitung ya, Nana. Nah, untuk soal pertama coba kita perhatikan. Nina tadi mengambil 170. Ditulis tahu. Tidak usah, diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu apa yang Ustazah jelaskan. Coba diperhatikan dulu PowerPoint-nya Ustazah ya, biar agar anak-anak itu paham ya. Nah, Nina tadi memetik 175 jambu ya, untuk Adi 140.
Kira-kira hasilnya berapa, anak? 175 ditambah 140. Yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan. 315. Iya. 315. Nah, betul sekali. 315. Jadi, buah jambu yang dipetik Anina dan Andi yaitu berjumlah 315. Sedangkan ayah dan ibu mengambil 140 buah jambu. Nah, sedangkan ayah memetik 175 jambu, maka jumlah keseluruhannya berapa? Kira-kira ini? Berapa, anak-anak? Assalamualaikum. Anak-anak? 315. Ya, 315. Kira-kira dari soal Nina, Adi, dan Ibu dan Ayah ini ya, kira-kira kalau misalkan tempatnya ditukar, hasilnya sama atau berbeda, anak-anak? Iya, betul. Sama, walaupun tempatnya berbeda ya. Yang punyanya Nina itu pertama 175 ditambah 140. Sedangkan yang punyanya Ibu itu 140 dulu, baru 175. Tapi hasilnya sama, yaitu 315. Nah, di sini ada soal lagi, anak-anak. Ada soal cerita lagi ya. Deli dan Nina berkunjung ke kebun stroberi milik Paman Deli. Nah, kalau tadi buah jambu sekarang halaman 30. Ya, Deli dan Nina berkunjung ke kebun stroberi milik Paman Deli. Mereka membantu Paman memetik stroberi dan meletakkannya dalam keranjang. Keranjang Deli berisi 92 stroberi, sedangkan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Berapa ya jumlah stroberi yang sudah dipetik di Deli dan Nina? Ayo coba anak-anak. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab 348? 440. Sekarang kita hitung bersama-sama. Ya. Nah, ini ada. Nah, 92 ditambah 348 sama dengan 348 ditambah 92. Nah, pertama 8 ditambah 2 yaitu 10 anak-anak ya. Kita simpan satunya di atasnya angka 4. Sekarang 4 ditambah 1 5 ya. 5 ditambah 9 yaitu 14. Nah, sekarang 1 ditambah 3, yaitu 3 di mulut, 1 di tangan, ya 4. Jadi 440. Sekarang lanjut ya anak. Ini ada soal lagi. Ya. 23 ditambah 347. Kira-kira kalau ditukar, berarti mana dulu anak-anak yang ditulis? 23 dulu ya. Habis itu ditambah 347. Nah, kira-kira untuk soal seperti ini jawabannya kira-kira sama atau berbeda, Nana? Sama. Berapa hasilnya? Ya. Hasilnya berapa? 347 ditambah 23, Nana. Pertama kita iya, 370. Nah, ya, pintar sekali. Jadi 23 ditambah 347 yaitu hasilnya 370 anak-anak. Ya, sedangkan 347 ditambah 23 sama saja ya hasilnya yaitu 370. Lanjut untuk soal kedua. Nah, di situ ada soal 44 ditambah 696 anak-anak. Nah, kita balik ya. Kita balik. Jadi 696 ditambah 44. 40. Iya, pintar sekali. Terima kasih. Siapa ini yang menjawab? Jadi jawabannya 740 anak-anak ya. Pakai cara bersusun ya. Kalau misalkan menghitung dengan jumlah banyak. Ya, jadi kita tulis dulu 696, terus bawahnya 44 ya. Lalu kita tambahkan dulu angka 6 dan 4. 6 ditambah 4 yaitu 10.
10 satunya kita simpan, yaitu 1 ditambah 9, 10. Kita tambah lagi angka 4, maka jadinya 14. 14 kita simpan lagi ya. Kita simpan di atasnya angka 6. Jadi 6 ditambah 4 hasilnya 10. Maaf, 6 tambah 1 ya maksudnya Ustazah. 6 tambah 1 hasilnya 7. Jadi jumlahnya adalah 740. Sama saja, kalau misalkan tempatnya ditukar, maka hasilnya juga sama, yaitu 740. Nah, ini ada soal lagi anak-anak. Ayo coba dibantu Ustazah untuk menghitung. Berapa? 58 ditambah 772. 830. Ya, 830. Terima kasih Mbak Azara Sila ya ini ya. Nah, jadi anak-anak 58 ditambah 772 ya. Kalau misalkan dibalik 772 ditambah 58, maka hasilnya sama ya Sekali lagi untuk anak-anak yang masih belum paham ya. Jadi kalau misalkan tepatnya ditukar, maka hasilnya sama ya, yaitu 830. Oh, sudah selesai anak-anak. Kira-kira untuk materi matematika kita hari ini ada pertanyaan atau tidak sebelum kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya? Ada tugas, Pak Us. Untuk matematika hari ini kita tidak ada tugas ya anak-anak. Nanti kalian belajar aja untuk persiapan penilaian harian. Nanti kalian penilaian hariannya apa? PPKN ya?